Pemirsa, Minggu pagi warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat yang mengapung di Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede, Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi langsung meminta keterangan para saksi dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Ya, selamat pagi. Warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi. 5 mayat mengambang pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Warga pun segera menghubungi kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi. BPBD Kota Bekasi segera melakukan evakuasi sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan menemukan 2 mayat lainnya. Ibu pagi-pagi dia ngasih nyari kucing. Bukan, ya bukan ibu saya ikut, tapi yang kedua Ustaz saya ikut. Lapor ke Pak Ustaz saya ikut. Ustaz saya ikut lapor ke Ustaz Green, Pak Urin ke saya. Saya langsung koordinasi ke Polsek Korambil sama BPBD. Jadi pertama ditemukan 6 mayat, tim datang nimbul lagi 1 jadi 6. Terus pada evakuasi ditemukan lagi depan pos pantau kaki sana itu di P2C, 1 lagi dari 7. Ada 7 mayat yang ditemukan. Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan melakukan pengecekan tempat kejadian perkara kasus penemuan 7 jenazah. Identitas para korban belum diketahui, namun mereka semua adalah laki-laki berusia remaja. Polisi langsung meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk mendalami soal informasi para korban yang merupakan remaja itu hendak tawuran sebelum akhirnya ditemukan tewas mengapung di Kali Bekasi. Kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Untuk sementara mungkin itu dulu. Kronologi penemuannya? Laki-laki sendiri. Pak, ini mayatnya mengumpul apa bagaimana, Pak? Mayatnya ini mengumpul jadi satu tempat atau bagaimana? Tidak, kan ada tadi ditemukan awal ada 2 yang di ujung, kemudian 3 yang di tengah, dan terakhir ada sampai yang 2 yang di ujung. Remaja semua, Pak? Sekitar umur segitu. Identitasnya tidak ditemukan. Itu yang akan kami cek melalui database yang ada untuk identitas korban tersebut. Korban tawuran itu ya, Pak? dari salah satu keterangan saksi yang harus kita konfirmasi lagi. Seperti apa nanti Seperti apa, Pak? keterangan Dari saksi. warga kamu, Pak? Kesaksiannya seperti apa, Pak? Saksi masih kita konfirmasi dulu di Polsek. Minggu siang, petugas gabungan kembali menyisir kali yang menjadi lokasi penemuan 7 jenazah. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, Kepolisian, PMI, dan relawan menyisir Kali Bekasi untuk memastikan tidak ada korban jiwa lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, 7 mayat ditemukan mengapung di Kali Bekasi, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. 5 jenazah ditemukan warga sekitar pukul 5.30 pagi, sementara 2 jenazah lainnya ditemukan saat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penyisiran. Lalu siapa saja pemirsa 7 warga yang tewas ini dan apa penyebabnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi yang sudah bergabung di studio bersama kami. Kemudian kriminolog Profesor Adrianus Meliala dan juga Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bu Desi terlebih dahulu. Bu Desi, untuk per sore hari ini apakah tim SAR masih menelusuri sungai tersebut, Bu? Update-nya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Sampai dengan saat ini masih dilakukan penyisiran mulai dari LKP sampai dengan ke pintu air Predo, seperti itu. Kalau masih dilakukan proses penelusuran artinya masih ada potensi
mayat yang ada di sungai tersebut, Bu? Ya. Itu masih diduga ya, karena sampai hari ini kita masih menunggu. Ya, diduga. Baik, Bu Desi, kami juga ingin tahu, Bu. Diduga. Agak Baik, kami coba perbaiki komunikasi Ibu Desi, tapi bisa dijelaskan saat penyisiran dan menemukan 7 jenazah ini, kondisi Kali Bekasinya bagaimana, Bu? Apakah banyak bebatuan, kedalamannya berapa meter? Bisa Ibu jelaskan, Bu Desi? Oke, baik. Untuk pertama kali, untuk penyisiran yang sebelum penyisiran ini kami temukan memang keadaan korban itu sudah mengambang. Itu ada 7 jumlahnya dengan lokasi agak berbeda, tapi tidak jauh dari lokasi yang ditemukan korban pertama, korban kedua, dan selanjutnya korban yang terakhir yang jumlahnya 7. Oke. Dan keadaan memang sungainya surut, gitu. Jadi mereka tidak terlalu sulit lah kita mengevakuasi. Oke, Bu Desi, sebelum kita menuju ke kondisi sungai, saya mau mendalami lagi. Tadi kan Bu Desi menyampaikan ada dugaan bahwa korban ini jumlahnya lebih dari 7. Itu indikatornya dari mana, Bu? Dugaan itu dari mana? Sebenarnya seperti ini, karena tadi kita masih punya waktu untuk melakukan lagi, memastikan, membantu dalam hal ini kepolisian, apakah memang jumlahnya 7 ataukah masih ada korban lain. Sebelum operasi SAR kami nyatakan ditutup. Dan kami pun masih menunggu koordinasi hasil dari pihak kepolisian apakah ada warga yang melapor jika kehilangan anggota keluarganya, seperti itu. Sebelum nanti sudah malam menjelang sore mungkin kami nyatakan kalau tidak ada lagi, sudah clear, kami nyatakan operasi SAR akan ditutup. Demikian. Baik, sebenarnya seberapa luas, Bu, jangkauan dari tim SAR ini? Apakah memang ada kendala, ada hambatan yang dihadapi di Kali Bekasi ini, Bu? Ya, kalau kendala sampai saat ini tidak ada kendala. Kita hanya perlu informasi yang valid terkait jumlah yang korban ini sampai dengan pukul 5 nanti kami coba menelusuri dari mulai kejadian mereka mulai diduga terjun ya sampai dengan ditemukan sampai dengan terakhir itu tutup di pintu air karena sudah korban atau barang benda apapun bisa tersangkut di ujung sana. Demikian. Bu Desi, sejauh ini ada tidak laporan dari anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya di luar dari 7 jenazah yang sudah ditemukan? Dan kondisi 7 jenazah yang ditemukan ini bagaimana, Bu? Ada lukakah secara fisik? Kalau korban kami tidak bisa menyimpulkan gitu. Kami hanya melihat kondisi yang ditemukan keadaannya sudah Mike Delta atau meninggal dunia. Kemudian juga untuk laporannya sendiri itu yang pihak berwenang lah nanti yang bisa menyampaikan masih ada atau tidak. Kalau ke Basarnas sendiri laporan untuk pencarian ini belum ada. Kami hanya dapatkan info awal dari BPBD. Demikian. Baik, Bu Desi. Sejauh ini jumlahnya 7, kita boleh ke Pak Arianto Sutadi melihat kinerja kepolisian menyusuri Kali Bekasi setelah menerima laporan warga, Pak. Tapi yang kami juga ingin tahu apakah memungkinkan 5 jenazah, kemudian 2 di lokasi yang tidak berjauhan dan diduga merupakan mereka anak-anak yang sedang nongkrong tawuran dan kocar-kacir lari dari kejaran polisi, Pak Arianto. Ya, saya tadi dapat informasi ini dari Pak Kapolres ya. Saya tadi sempat menelpon mengenai kasus ini pasti nanti menarik perhatian umum loh, besar sekali. Makanya Anda mesti, kami fokus. Tapi berita yang kami terima itu kemarin memang kita menerima laporan bahwa ada penemuan mayat pagi-pagi ya, 2 gitu ya tempatnya gitu. Dan kemudian jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian tadi sore ini dari rumah sakit yang baru diterima itu baru katanya ya 2 yang mengaku kehilangan dan kemudian disilahkan ke rumah sakit untuk dipertemukan apakah memang dari 7 itu ada yang dikenal apa tidak. Nah sejauh ini diperkirakan ada juga informasi dari saksi katanya, kata Pak Kapolres, bahwa ada yang menyaksikan pagi-pagi kemarin itu ada pengusiran orang yang berkerumun mau tawuran seakan-akan gitulah. Kemudian ada yang lompat ke sungai. Cuman sampai sekarang belum bisa didalami itu keterangan yang lebih lanjut mengenai adanya 5 orang itu dan kemudian mengenai pengusiran orang yang diduga mau tawuran dan sebagainya. Itu kira-kira yang saya terima
paling mutakhir dari Pak Kapolres datanya. Iya, tapi Pak Arianto merasa tidak Pak, ada hal yang janggal dalam proses kematian 7 korban ini, 7 orang bersama-sama dalam satu lokasi di sungai, mereka kabur dari patroli polisi. Janggal nggak menurut Pak Arianto? Itu bukan janggal ya, tapi dipertanyakan lah. Tapi kira-kira sebabnya apa kok banyak, kemudian tapi kalau seandainya kerumunan, dialog dan kemudian panik lompat itu ya mungkin juga terjadi gitu. Cuman kalau yang saya khawatirkan ini kasus ini jangan sampai nanti terblow up dengan dugaan-dugaan yang tidak benar gitu, akhirnya menimbulkan rame di media sedangkan kejadiannya sesungguhnya kita belum tahu apa-apa. Karena versi Kapolda Metro Jaya Pak kami bacakan bahwa polisi ini sedang berpatroli dan menegur gerombolan tersebut, bahkan di waktu yang bersamaan juga melihat senjata tajam di dekat lokasi itu. Tapi kami belum bisa memastikan apakah sajam ini bersama dengan para pemuda tersebut atau di lokasi yang berbeda. Ya, itu mungkin bisa jadi juga itu apa yang disampaikan Pak Kapolda Metro juga ada saksi begitu ya. Dan ini dengan adanya senjata ini biasanya memicu suatu perkiraan itu. Karena ada senjata sehingga diperkirakan orang itu mau tawuran. Kemudian karena ada senjata sehingga polisi sigap sekali untuk mengejar dan sebagainya gitu. Itu sama juga kasus yang terjadi di Sumbar dulu gitu kan. Karena polisi waktu itu kan mau mencegah tawuran yang terjadi. Sudah dapat informasi mau ada tawuran dan kemudian ketika sudah di backup pasukan ke situ ternyata yang mau tawuran bawa pisau dikejar sehingga akhirnya ditangkap satu dan kemudian terjun itu. Nah seperti ini mudah-mudahan aja polisi segera mendapatkan informasi tambahan. Maka tadi saya sarankan kepada Pak Kapolres, Dek, yuk bikin posko aduan. Sekarang juga pakai nomor HP siapalah terserah. Standby, tunggu siapa yang mau mengasihkan informasi, silahkan langsung akan kita tanggapi. Gitu. Kita butuh sekali gitu. Itu untuk menghindari jangan sampai kasus Vina terjadi itu. Iya. Ya, udah 8 tahun tiba-tiba yang muncul sekarang yang bertentangan dengan kesaksian yang ada. Saya sarankan saya gitu untuk menghindari sesuatu yang kita inginkan. Ya, tentunya kita nanti menunggu dan kita hormati proses penyelidikan yang saat ini tengah berlangsung. Tapi kita menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, kalau yang disampaikan sejauh ini proses penyelidikan kan ini diduga karena tawuran sehingga kemudian 7 orang ini masuk ke dalam sungai tersebut. Itu kalau kita melihat indikatornya potensinya besar nggak, Prof? Saya kira begitu ya. Jadi kalau ada yang namanya dalam bahasa sosiologi itu perilaku kelompok, mob dan crowd ya. Di mana ketika itu terjadi maka perilaku kelompok itu memang tidak rasional, bisa dalam rangka anarkinya ya, orang yang tidak berani pun jadi berani. Demikian juga dalam rangka ketika terjadi ancaman atau tantangan yang mereka hadapi, mereka juga lalu bisa melarikan diri secara tidak rasional. Jadi saya bayangkan misalnya satu orang memutuskan meloncat ke sungai, lalu kemudian segera saja diikuti oleh yang lain tanpa berpikir panjang bahwa sungai itu dalam atau dia sendiri tidak bisa berenang. Itulah yang kemudian disebut sebagai herd mentality, mentalitas gerombolan domba gitu ya. Jadi mirip dengan gerombolan domba yang mau saja dicucuk hidungnya kemana gitu ya, yang lalu ujungnya berakhir dengan kondisi fatal bagi yang bersangkutan. Jadi saya bayangkan bahwa mereka panik, mereka tahu bahwa melanggar hukum. Mungkin saja kepolisiannya tidak bermaksud untuk menegakkan hukum, tapi karena mereka tahu sudah salah dan ada polisi gitu ya, maka kemudian mereka berusaha melarikan diri. Nah, melarikan diri ini kemudian ternyata tidak rasional, tidak proporsional. Nah, maka muncul tadi situasi herd tadi atau situasi mob mentality tadi. Mereka lalu melarikan diri dengan cara yang kemudian malah mencelakakan diri mereka sendiri. Begitu. Tapi Prof. Adrianus, kenapa mereka yang harusnya bisa berdialog dengan kepolisian yang melakukan tindakan preventif mungkin di lapangan, mereka sangat ketakutan dan paniknya luar biasa sampai melakukan tindakan yang dianggap Prof tadi tidak rasional. Sesaat lagi Prof ditanggapi, kita harus jeda di Kabar Petang pemirsa. Melanjutkan ke Prof Adrianus tadi, mungkin tidak Prof, ini karena ketakutan, kepanikan yang luar biasa, karena dihadang oleh polisi sehingga mereka tidak berpikir rasional, bahkan rela mengorbankan nyawa mereka. Kalau tadi penjelasan Pak Kapolda, bahkan Propam sampai sekarang turun tangan untuk mengusut kasus ini. Prof Adrianus. Saya kira begitu ya. Tentu kita sebagai pengamat tentu berpikir kenapa nggak tenang-tenang aja, kenapa nggak ngomong sama polisi ya. Itu kan dalam kondisi yang normal ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak melanggar hukum. Nah, tapi masalahnya bahwa yang bersangkutan tahu bahwa melanggar hukum,
tertangkap tangan juga kalau memang nanti misalnya polisi melakukan penyitaan misalnya, maka lalu mereka berpikir ya nggak mungkin mereka punya solusi selain daripada melarikan diri. Nah, melarikan dirinya kemana? Mungkin yang ada di benak mereka adalah loncat ke air, karena dengan begitu lalu polisi tidak bisa mengejar. Jadi kita mencoba untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka. Nah, mungkin dalam hal ini air dianggap sebagai the quickest way ya, cara paling cepat untuk kemudian bisa lolos dari kejaran polisi. Begitu. Oke, Prof. Adrianus, ini kan masih kita menunggu proses penyelidikan ya. Tapi yang jadi pertanyaan publik itu begini, potensi misalnya mereka ini dilukai kemudian jenazahnya dibuang ke sungai, itu terbuka nggak peluang itu kalau kita melihat beberapa indikatornya? Oh tentu saja mungkin ya, jadi ini kan masih dugaan awal ya. Permasalahannya adalah bahwa kalau itu torture atau kalau itu penganiayaan atau penyiksaan, maka tentu situasinya beda ya. Dengan kata lain misalnya perlu ada luka, ada lebam, bahkan mungkin juga ada tusukan, sayatan yang pada diri mereka. Dan ada kemungkinan juga misalnya mereka lalu mengalami luka tembak misalnya. Nah, apakah hal itu semua ada pada jenazah? Nah, itu bisa dibuktikan misalnya dengan yang namanya sebab mati. Ya kalau misalnya sebab mati mereka pada saat diautopsi adalah tersedak kemasukan air ya, maka bisa dipastikan bahwa mereka sebetulnya tidak bisa berenang, ataupun misalnya bisa berenang namun mereka gugup, kalap, dan akibatnya lalu nggak bisa berenang sebagaimana mestinya. Nah, dan kemudian mereka dipasuki air paru-paru mereka dan kemudian mati begitu. Oke, jadi ini yang harus diketahui adalah apakah ditemukan luka atau tidak ya di tubuh dari ketujuh korban ini. Kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau kita melihat potensinya, apakah memang ini mereka sengaja menenggelamkan diri atau mencebur ke sungai untuk menghindari polisi, atau memang ada potensi juga mereka dilukai dalam tanda kutip hingga kemudian dibuang ke sungai? Saya akan menjelaskan gini, orang kedapatan mati di sungai ya, 7 orang itu kedapatan sudah mati. Itu kemungkinannya banyak, tapi bisa digolongkan menjadi nomor 1. Tapi ini nanti akan diketahui dari otopsi ya. Apakah orang itu sudah mati baru dilempar ke sungai, maka berarti nanti di dalam lonsnya itu tidak ada butir-butir airnya. Atau orang itu masih hidup kemudian terjun dan kemudian dia tidak bisa berenang sehingga kemasukan air dan kemudian meninggal. Itu juga ada ciri-ciri yang menyatakan kematiannya sebab itu. Atau ketika dia terjun membentur batu kemudian meninggal, itu bisa jadi. Jadi kemungkinannya paling nggak ada 3 golongan itu ya. Nah, untuk buktikan itu kita nggak bisa berandai-andai sepanjang kita belum bisa melihat apa penyebab kematian daripada para mayat itu. Yaitu kita nunggu otopsi dari. Tapi yang kami heran juga seperti ini, dalam proses atau prosedur patroli kepolisian, kenapa pihak kepolisian yang ada di lapangan yang bertugas tidak langsung menyisir sampai menemukan, menangkap mereka semua sampai ke kali tersebut? Ya. Kok sampai warga yang menemukan dalam posisi sudah tidak bernyawa? Ya, bagus itu. Jadi kalau menurut saya ya sekarang ini di samping polisi melakukan penyelidikan yang cermat gitu ya, polisi mestinya juga propamnya tadi udah turun tadi. Siapa regu polisi yang patroli ke situ? Kan di dalam jadwal patroli kan ada. Harusnya mereka ditanya tuh, karena sampai sekarang kan belum ada polisi yang melapor bahwa dia mengusir orang tawuran atau apa sehingga diantaranya terjun dan sebagainya. Dia mungkin nggak ngerti kalau ada yang mati ya, tapi paling tidak Propam Polri bisa ngecek siapa regu patroli yang ada di situ, yang bertugas di situ, dan kemudian ditanya satu persatu apakah terjadi peristiwa seperti itu. Kemungkinan terjadi ya petugas yang karena dia takut ya, bahwa ternyata udah ada yang mati sehingga dia tidak terus terang bahwa mengatakan apa yang terjadi. Tapi ini tugas polisi kalau memang ingin mencari klarifikasi yang secepat-cepatnya tanpa dituduh untuk itu, maka segala kemungkinan harus diperhitungkan. Gitu. Jadi ke dalam juga diperiksa siapa yang bertugas itu, diminta supaya secara tegas menjelaskan bahwa ini kejadiannya, keluar mengharapkan informasi daripada saksi yang ada untuk berani melaporkan, sehingga jangan sampai terjadi sekarang nggak berani, nanti kemudian ketika sudah ada kesaksian yang lain baru muncul. Ya, jadi polisi yang melakukan patroli itu ya juga harus turut diperiksa. Nah, ini kita coba tanya lebih lengkap ke Bu Desi. Bu Desi, ketika melakukan proses penelusuran ke sungai, teman-teman dari tim SAR ini melihat kondisi sungai ini dalamnya bagaimana, kedalamannya, terus kemudian untuk wilayah sekitar sungai ini bagaimana Bu? Apakah ada jembatan di sana, pemukiman penduduk atau gimana gambarannya? Bu Desi?
Halo, Bu Desi, bisa mendengar suara kami? Sepertinya kita masih terputus dengan Ibu Desi dari tim STAR. Nanti coba kita gali. Pak Arianto, tadi juga ada keterangan fakta di lapangan yang diutarakan oleh rekan-rekan kami juga bahwa sesungguhnya dari saksi Pak ya, yang nongkrong itu bukan 7 orang Pak, tapi 15 orang. Ada yang ditangkap, ada yang disita senjata tajam, ada pula yang dalam tanda kutip pesannya kok dibiarkan mereka tenggelam. Secara mekanisme proses di lapangan bagaimana Pak Arianto? Saya bisa membayangkan kejadian itu. Mungkin ini yang terjadi ya. Di situ ada orang nongkrong-nongkrong, kemudian dilaporkan, diduga itu mau tawuran dan sebagainya. Kemudian berangkatlah patroli polisi yang ke situ untuk ngecek di lapangan. Ketika polisi baru datang, mereka panik. Kenapa ada yang lari, ada yang loncat ke itu. Begitu mereka sudah bubar, maka polisi yang menindak itu, dia kan nggak ngeh bahwa orang itu yang 7 itu mungkin mati apa enggak. Begitu datang dan sudah bubar, tugas dia selesai, balik dia. Tiba-tiba sekarang ada kejadian orang meninggal. Jadi kita nggak bisa menuduh dia kenapa kok orang mati kok dibiarkan nyebur gitu Pak. Berarti bubar tidak mengamankan itu tidak menyalahi prosedur? Tidak, kan kerumunan diduga mau ini. Kemudian kita bila datang, bubar, ada yang lari, ada yang terjun ke sungai. Ya sudah, kalau toh dia nanti akan nangkap, dugaannya apa? Makanya saya bisa merasakan ya saya juga bekas prajurit. Jadi kalau menjalani seperti itu ya paling begitu datang mereka bubar selesai sudah nggak ada masalah, sudah balik gitu. Oke. Nah tiba-tiba ada temuan inilah. Nah adanya temuan ini harusnya orang yang tadi yang mengusir bubar itu tadi harusnya melapor pada pimpinan. Pak, ya tadi malam memang saya ini. Sehingga kan polisi bisa memberikan klarifikasi apa yang terjadi itu. Oke, nanti kita tanyakan itu juga ke Prof. Adrianus, tapi kita ke Bu Desi terlebih dahulu. Bu Desi sudah terhubung bersama kami ya Bu ya. Ini untuk kondisi di sekitar lokasi seperti apa Bu gambarannya? Kedalaman sungai, kemudian di sekitar lokasi sungai ini ada apa aja? Apakah ada jembatan di sana, pemukiman padat penduduk? Seperti apa Bu lengkapnya? Oke, baik, terima kasih. Untuk lokasi kejadian pertama kali itu memang sungainya itu tidak tampak ada jembatan. Sebenarnya mereka lari ke arah kayak perkebunan dan loncat dan akan menyeberangi kampung yang Bekasi, yang Jati Asih ini. Diduga seperti itu. Nah, untuk kedalaman sendiri sepertinya tidak lebih dari 30 meter. Jadi mereka kemungkinan diduga ya kalau memang nyebur tidak bisa berenang seperti itu. Nah, untuk warga yang berhasil menyelamatkan satu yang diantara yang 7 itu keadaannya selamat. Nah, jadi tadi keterangan warga juga yang satu selamat itu sedang merangkak menuju dari air ke daratan seperti itu. Oke, Bu, dari satu orang yang berhasil selamat ini, Bu Desi sempat meminta keterangan nggak atau warga sekitar sana sempat meminta keterangan nggak kondisinya ketika itu seperti apa sih kejadiannya? Warga sempat cerita nggak? Ya, untuk yang tidak. Jadi untuk yang satu selamat itu langsung diamankan ke polisian untuk dimintai keterangan. Jadi kita tidak sempat menanyakan ke yang bersangkutan. Ya. Baik, tapi singkat saja Bu Desi saat menemukan 7 jenazah ini. Dari meskipun mungkin tugasnya forensik, tapi dari wajahnya masih bisa dikenali semua, dari wajahnya masih utuh kondisi tubuh wajahnya. Iya, kondisi tubuh dari ketujuh masih utuh ya, tampak utuh dan untuk kayak biru kena batu itu masih diduga lah ada memar sedikit itu. Demikian. Oke, Bu Desi tadi saya mau mendalami lagi. Kalau tadi ada 1 dari 7 korban yang selamat dan berhasil diselamatkan oleh warga, itu gimana ceritanya mereka bisa selamat 1 orang itu? Ini keterangan dari warga, jadi yang satu itu pas pagi-pagi mereka melihat itu satu sedang mendarat lah habis berenang gitu. Kemudian warga juga mengamankan yang lainnya. Maka ini untuk yang loncat diduga ceritanya loncat kita sendiri tidak tahu jumlahnya sebenarnya sehingga kenapa operasi SAR ini masih berlanjut. Dari 7 itu apakah hanya 7 yang loncat karena dari keterangan korban ya mereka bersama-sama dan juga tidak menghitung berapa yang sama-sama menyeberang demikian. Baik, kita ke Prof. Adrianus agar proses penyidikan kasus ini transparan, clear, tidak ada ditutupi supaya tidak ada isu yang liar bahwa mereka dilukai, mereka dibunuh, tapi mereka adalah korban tawuran yang mereka lompat ke sungai hingga tewas. Seperti apa Prof. Adrianus?
Mungkin saya ingin mencoba dengan cara berbeda ya. Jadi dalam teori kepolisian itu, maka yang namanya police pursuit ya, pengejaran kepolisian, police patrol, police random search, itu adalah pekerjaan yang penuh dengan ketidakpastian. Yang dihadapi itu tidak jelas gitu ya. Memang ada yang namanya protap, SOP, tapi dalam kenyataannya itu ya tadi situasinya begitu bervariasi. Kadang-kadang kemudian lalu semua berjalan dengan sesuai dengan tanpa textbook begitu. Apalagi ketika yang menghadapi adalah polisi muda yang belum punya pengalaman, maka lalu tadi hal-hal yang tadi harusnya diperiksa tidak dilakukan gitu ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa jangan sampai lalu kemudian isunya menjadi malah menyalahkan polisi. Polisinya bekerja, masyarakatnya panik, apalagi masyarakat yang pelanggar hukum, malah polisinya disalahkan. Jadi menurut saya perlu adil juga di kita nih. Jangan sampai nanti akibat ini, maka polisi yang nggak berani lagi patroli, nggak berani lagi mendatangi kerumunan, nggak berani lagi mengejar, dan seterusnya karena takut salah gitu ya. Padahal yang salah si pelaku malah kemudian polisi yang disalahkan. Mungkin itu pendapat saya sebagai pengamat ya dalam hal ini. Terima kasih. Pak Rianto. Saya senang sekali ya mendengar keterangan Bu Desi tadi ya. Ternyata ada saksi ya, saksi yang masih hidup. Saksi masih hidup berenang dan ditemukan oleh masyarakat. Berarti kan ada saksi mata apa yang terjadi itu. Mestinya orang itu kemudian suruh ngomong di depan publik. Ini saya adalah begini, biar dia sendiri yang ngomong gitu. Supaya publik tidak bertanya-tanya ini. Mas saya sudah berapa kali, tadi saya juga pesan dengan Kapolres. Kapolres harusnya transparan. Tapi artinya transparansi itu jangan memberikan keterangan yang informatif. Bahwa kejadiannya begini. Bayangkan apa yang ingin ditanyakan oleh masyarakat. Itu Anda jelaskan. Sekarang rakyat kan mau menanyakan, ini apakah ini kejadiannya benar sampai mereka terjun. Nah ada saksi kan, ada saksi itu mestinya Anda tanyakan di depan media, sebutkan ini saksi yang masih hidup, dia ngomong gitu. Otomatis nggak banyak itu pertanyaan yang menyatakan, wah ini polisi melindungi ini. Ini pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu itu mestinya jadikan pelajaran dari polisi ya gitu ya. Itu saya tadi sayang Bu Desi ada satu tapi kita belum sempat nanyakan. Itu kan berarti dia nggak punya make sense ya. Untuk menerangkan pada masyarakat apa adanya, apa yang terjadi gitu. Oke. Itu yang terjadi. Jadi saya senang mudah-mudahan ini saksi itu kemudian diperdalam dan kemudian suruh ngomong di depan publik karena supaya dipercaya betul bahwa ini bukan kesaksian yang seperti kejadian yang di Sumatera Barat dulu itu, kesaksian dikatanya itu rekayasa polisi. Ya, tentu nanti kita tunggu ya kesaksian dari salah satu dari 7 korban yang berhasil sama tadi disampaikan oleh Bu Desi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Rianto, kemudian Prof. Adrianus dan juga Bu Desi atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih.